شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا النعم وبين لنا الحلال والحرام. أحمد الله سبحانه وتعالى جل جلاله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan yang mulia, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Tentu bulan Ramadan merupakan wujud daripada doa kita tatkala kita di bulan-bulan sebelumnya selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Namun untuk menyambut bulan Ramadan dan menghiasi waktu-waktu kita di bulan Ramadan, ada hal-hal yang patut kita hindari sebagai larangan-larangan yang ada pada bulan Ramadan, baik yang terjadi di masa bulan Ramadan maupun ketika kita hendak menyambut bulan Ramadan. Di bumi Nusantara, Indonesia Raya, kebiasaan kita di masyarakat kita punya adat istiadat yang begitu banyak. Ada yang biasanya kita mengawalinya atau mengakhirinya dengan bermacam acara, ya, kenduri atau makan besar atau pesta rakyat untuk menyambut bulan Ramadan, maupun nantinya juga akan menyambut bulan Hari Raya Idul Fitri atau Hari Syawal, bulan Syawal. Kaum muslimin yang hormati Allah Subhanahu wa taala, kita menyambut bulan Ramadan merupakan hal yang harus kita tunjukkan begitu besar bulan ini dengan penuh kebahagiaan dan penuh persiapan. Namun sebenarnya yang perlu dipersiapkan adalah niat kita, keikhlasan kita, ya, persiapan diri kita untuk berpuasa dan juga qiyamul lail. Adapun dengan tadi seperti kenduri rakyat, pesta rakyat, ya, makan bersama dengan berbondong-bondong ke suatu tempat, ke gunung, ke laut, dan ini merupakan hal-hal yang seharusnya ditinggalkan, karena meskipun sebagian orang berpendapat ini adalah hal-hal yang mubah, ada juga berpendapat ini bagian daripada yang makruh, namun pada dasarnya ini adalah tadhi'il waqt, ya, buang-buang waktu dan juga menyia-nyiakan harta. Pada dasarnya kita membutuhkan space harta, space keuangan untuk hari-hari selama 30 hari di bulan Ramadan, namun sudah banyak orang-orang yang menghambur harta dengan acara kenduri tersebut. Dan juga di antara hal-hal yang harus dihindari ketika di bulan Ramadan adalah kita harus menjaga waktu kita dengan memperbanyak amal saleh, ya, sepatutnya demikian, dengan membaca Al-Quran, ya, sedekah, kemudian qiyamul lail dan kebaikan-kebaikan lainnya, daripada memperbanyak waktu dihabiskan dengan hal-hal yang bersifat buang-buang waktu dan juga tidur. Di antaranya adalah misalnya budaya kita di Indonesia ada namanya ngebuburit, ya, dan juga ada acara-acara yang mereka memang suka duduk di warung kopi, ya, bahkan naudzubillah bermain catur dan bermain mainan-mainan yang menyebabkan kita lalai sehingga waktu luput begitu saja berjalan hari demi hari sehingga kita tidak bisa menyelesaikan khataman Al-Quran. Kemudian juga hal yang harus kita hindari ketika sedang berpuasa adalah kebiasaan kita mengawali sahur dan juga menunda berbuka ataupun iftar. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalu al-fatur atau al-fitr wa akharu as-sahur. Ya, dalam sebuah hadis dikatakan, ya, umatku ini, ya, kita semuanya dikatakan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebaikan bila kita senantiasa mempercepat berbuka atau al-iftar dan juga mengakhiri sahur. Apa manfaat daripada, ya, mempercepat iftar dan juga mengakhiri sahur adalah agar kita diberikan dengan cara demikian, dengan sunnah ini, agar kita tambah kuat dalam berpuasa, karena waktu antara kita sahur dengan berbuka menjadi lebih pendek, lebih dekat. Kemudian juga kemampuan kita untuk menyibukkan hari-hari selama kita berpuasa dengan kondisi lebih prima, karena waktu yang kita berpuasa itu lebih pendek dan lebih dekat. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu berpuasa, ya, dibutuhkan semangat dan juga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jadikanlah puasa kita puasa yang penuh makna, puasa yang kita habiskan waktu-waktu kita untuk melakukan kebaikan,
membaca Al-Quran, ya. Kalaulah di luar bulan Ramadan Al-Quran ini mendapatkan pahala yang begitu besar, tentu dengan di bulan Ramadan akan kita dapatkan pahala yang lebih besar, berlipat-lipat ganda. Dan jadikanlah Ramadan ini, ya, merupakan momen yang paling baik atau Ramadan yang paling baik dalam hidup kita. Dan janganlah kita keluar dari bulan Ramadan daripada orang-orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfun rajulun adraka alaihi Ramadan thumma salaka falam yughfar alaih. Celakalah bagi orang yang datang kepadanya bulan Ramadan, namun bulan Ramadan ini keluar alias selesai, pergi masuk bulan Syawal, namun dengan datangnya bulan Syawal tidak mendapatkan dirinya bagian daripada orang-orang yang diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.